realistic. Your memory's not coming back. I'm so tired of disappointing you. I hope one day I can love the way that you love me. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang akan selalu merangkum film-film romantis terbaik. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Vow, di mana film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang begitu romantis dan menyentuh jiwa. Film ini dibintangi oleh Channing Tatum sebagai Leo dan Rachel McAdams sebagai Paige, mengisahkan tentang keromantisan sepasang suami istri yaitu Leo dan Paige, yang pada suatu ketika tak disangka akibat sebuah kecelakaan fatal, Paige pun divonis mengalami amnesia dan melupakan semua kenangannya bersama Leo. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan sepasang kekasih yang baru saja menikah bernama Leo dan Paige. Setelah melakukan sebuah kencan di bioskop, keduanya memutuskan pulang di tengah hujan salju yang cukup lebat. Dalam perjalanan, Leo dan Paige nampak bahagia dan saling menggoda satu sama lain. Hingga di suatu persimpangan, Paige meminta Leo menghentikan mobil hanya untuk mengajaknya bercumbu. Namun naasnya, scene kemudian flashback ke 4 tahun yang lalu. Di suatu pagi, Leo yang sedang mengantri di sebuah bank terpukau akan kecantikan Paige yang melintas tepat di hadapannya. Leo pun mengikuti Paige keluar gedung hanya untuk bisa berkenalan. Setelah saling mengenal dan sedikit basa-basi, Leo pun mengajak Paige makan di sebuah kafe. Dan tak disangka, Paige pun dengan senang hati menerima ajakan Leo. I think we owe it to ourselves, really, to maybe get a drink. Okay. Sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat. Leo selalu saja mampu membuat Paige tersenyum dengan segala perhatian dan keromantisan yang ia tunjukkan. Hingga di suatu waktu Leo memutuskan untuk melamar Paige. Lalu keduanya menikah secara diam-diam di sebuah museum seni. Live within the warmth of your heart and always call it home. No matter what challenges might carry us apart, we'll always find a way back to each other. Pernikahan keduanya sangatlah simpel, hanya disaksikan oleh sahabat dekatnya Leo. Paige lalu mengucap janji suci pernikahan yang ia tulis di selembar menu kafe langganannya. Saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba mereka semua dibuat panik dengan kemunculan staf penjaga museum. Paige ini memiliki sebuah kebiasaan unik. Ia selalu membuka musik dengan sangat kencang ketika sedang mengerjakan sebuah karya seni di studionya. Namun, saat Paige mulai diselimuti kepenatan, Leo selalu mampu menenangkan Paige dengan berbagai candaannya. Setelah itu, mereka pun menutup malam dengan main kuda-kudaan. Scene kemudian kembali ke masa kini di mana Leo telah pulih dari kecelakaan sebelumnya, sedangkan Paige dinyatakan mengalami amnesia. Paige hanya bisa mengingat sebagian masa lalu, tepatnya sebelum ia mengenal Leo. Hal itu tentu membuat Leo begitu tersiksa. Kini, wanita yang sangat ia cintai telah melupakan semua kenangan manis yang terjalin selama 5 tahun lamanya. You said things were very good. Brain injury isn't like a broken normal. Esok pagi Leo datang kembali menjenguk Paige. Namun ia kaget karena Paige kini telah dipindahkan oleh kedua orang tuanya ke ruangan VIP. Leo pun langsung menuju ruangan tersebut. Dan di sanalah untuk pertama kali Leo berjumpa dengan kedua orang tua Paige. Understand why haven't you met him? So doctor, now what is the next? Paige semakin bingung. Ia hanya mampu mengingat kenangan indah bersama kedua orang tuanya dulu. Untuk bisa memulihkan ingatannya, dokter pun menyarankan supaya Paige lekas kembali ke rutinitasnya.
Mendengar hal itu, kedua orang tua Paige berniat membawa sang anak pulang ke kediamannya. Namun hal itu tentunya ditentang oleh Leo hingga terjadilah sedikit perdebatan di sana. Really need is for everyone to just stop bickering. Malamnya Paige membangunkan Leo dan mengajaknya makan bersama di kantin. Hal itu Paige lakukan supaya bisa menggali info tentang kehidupannya bersama Leo di masa lalu. Leo lalu menceritakan bahwa Paige merupakan lulusan Institut Kesenian dan sedang mengerjakan sebuah proyek seni di studio yang ia dan Leo telah beli. Paige pun kaget karena seingatnya ia merupakan seorang mahasiswi di salah satu fakultas hukum dan ia juga sudah bertunangan dengan seorang lelaki bernama Jeremy. Mendengar pengakuan Paige, hati Leo pun begitu sakit. Namun saat itu Leo mencoba tabah dan mencari berbagai cara untuk bisa mengembalikan ingatan Paige. Without any proof of us even being in love. Other than our marriage? Esok paginya saat Paige hendak dibawa pulang oleh kedua orang tuanya, Leo tiba-tiba datang sambil membawa rekaman percakapan yang menjadi bukti bahwa dulunya ia dan Paige benar-benar saling mencintai. Setelah mendengar rekaman percakapan yang begitu romantis, akhirnya Paige pun memutuskan untuk tinggal bersama Leo. Come home with me. We'll figure this out together. Sesampainya di rumah, nyatanya Leo telah menyiapkan sebuah kejutan. Semua sahabatnya telah menunggu guna menyambut kedatangan Paige. Namun Paige yang tak mengenali mereka sama sekali nampak tak nyaman dengan semua itu. Sehingga dengan terpaksa Leo pun meminta sahabatnya untuk segera pulang. That's not a lot to take in. That's total bullshit. Keesokan paginya, Paige menanyakan tentang rutinitas dan kebiasaan apa saja yang harus ia lakukan sebagai istrinya Leo. Leo pun menjelaskan bahwa setiap paginya Paige selalu menyiapkan sarapan dan segelas kopi untuk Leo. Setelah itu Paige akan pergi ke studio karena saat ini ia sedang mengerjakan proyek seni untuk salah satu perusahaan besar. Namun saat Leo mengajaknya pergi ke studio, Paige malah langsung menolaknya. Sebelum berangkat kerja, Leo memberikan sebuah handphone supaya Paige bisa menghubunginya jika ia membutuhkan sesuatu. Tak lama kemudian, Paige yang dilanda kebosanan memutuskan untuk jalan-jalan dan membeli berbagai cemilan. Namun setelah selesai berbelanja, nyatanya Paige lupa dengan jalan pulang. Di sisi lain, Leo yang baru saja pulang begitu panik saat mengetahui Paige yang tak ada lagi di kediamannya. Leo lantas berusaha mencari Paige ke berbagai tempat, namun ia tak kunjung menemukannya. Hingga beberapa saat kemudian, Paige pun akhirnya pulang. Paige lalu meminta maaf dan menjelaskan bahwa tadi ia sempat tersesat dan juga lupa membawa ponselnya Leo. Sehingga Paige meminjam ponsel seseorang dan langsung menghubungi ibunya. Karena untuk saat ini hanya nomor handphone ibunya lah yang ia hafal. Paige kemudian mengatakan bahwa ibunya mengundang mereka untuk makan malam bersama. Mendengar hal itu, Leo nampak tak senang seakan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun karena ia tak ingin melukai hati Paige, Leo pun terpaksa menyetujuinya. And then a right at the cul-de-sac and we're 6 houses in on the right. Malam pun tiba. Sesampainya di kediaman kedua orang tua Paige, mereka pun langsung diajak makan malam bersama ayah, ibu, adik Paige yang bernama Gwen dan juga tunangannya. Kemudian ayah Paige mulai menanyakan Leo tentang latar belakang dan juga pekerjaannya. Leo pun menjawab bahwa kedua orang tuanya telah lama meninggal dan pekerjaannya saat ini adalah seorang produser musik. Leo juga dengan bangga menjelaskan setiap detail pekerjaan dan juga berbagai sensasi dalam bermain musik. Namun keluarga Paige hanya menanggapi ucapan Leo dengan wajah bingung karena mereka sama sekali tak mengerti apapun tentang musik. Sehabis makan malam, Paige yang ditemani Gwen mengajak Leo ke sebuah restoran mewah untuk menemui sahabat lamanya. Setelah sekian lama tak bertemu, tentu saja Paige sangat antusias dan mulai saling mengenang masa-masa indah bersama sahabatnya. Hingga tiba-tiba
Jeremy pun muncul menyapa Paige. Pada momen itu Paige nampak begitu dilema karena dalam ingatannya ia masih begitu mencintai Jeremy. Namun di sisi lain, Paige juga harus menjaga perasaan Leo yang begitu setia dan tulus mencintainya. Esok pagi, Paige yang masih penasaran tentang kandasnya hubungan ia dan Jeremy di masa lalu, memutuskan mendatangi Jeremy guna meminta penjelasan. Mengetahui bahwa kini Paige mengalami amnesia, Jeremy pun memanfaatkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa Paige lah yang telah mencampakkannya sehari sebelum pesta pernikahannya berlangsung. Setelah mendengar semua penjelasan Jeremy, Paige pun merasa bersalah karena telah tega mencampakkan lelaki yang begitu ia cintai. Saat hendak pulang, Paige yang masih sangat mencintai Jeremy seakan terbawa suasana romansa di masa lalu. Hingga kemudian ia pun spontan memeluk dan mencium Jeremy. Sorry. I'm sorry. I was not expecting that. Di sisi lain, Leo curhat pada sahabatnya yang bernama Lily tentang masalahnya dengan Paige. Setelah mendengar semua curahan hati Leo, Lily pun menyarankan supaya Leo melakukan berbagai hal yang ia dan Paige biasa lakukan dulu. Malamnya Leo yang baru saja pulang melihat Paige sedang menyusun berbagai foto kenangan di atas meja. Paige melakukan hal itu dengan tujuan mungkin saja bisa membantu memulihkan ingatan Paige. Pada momen itu Leo pun memanfaatkan kesempatan untuk melakukan suatu hal yang Paige sukai, yaitu menggelitiknya. Namun sayang hal itu justru membuat Paige begitu kesal. That was one of our things. Yeah, kinda. I'm sorry. Esoknya Paige meminta Leo untuk membawanya ke studio. Mendengar hal itu, Leo tentunya sangat senang. Sesampainya di studio, Leo mulai menunjukkan berbagai patung buatan Paige sambil mengatakan bahwa Paige biasanya memutar musik dengan kencang ketika sedang bekerja. Setelah itu Leo meminta Paige untuk mencoba mengerjakan kembali proyek patungnya. Namun sayang hal itu justru membuat Paige kesal dan meminta Leo untuk mematikan musik saat itu juga. I'm trying to help you. This is hard for me too, Paige. Beberapa hari kemudian Leo dikejutkan dengan kedatangan ayahnya Paige. Paige lantas mengatakan bahwa ia akan tinggal di kediaman sang ayah untuk membantu menyiapkan pesta pernikahan Gwen. Yang tentu saja hal itu membuat Leo kecewa. Namun Leo hanya bisa pasrah dan meminta Paige untuk berhati-hati. Lagi-lagi ucapan Leo seakan-akan menyembunyikan sesuatu pada Paige. Akhirnya Leo pun memutuskan untuk datang ke pesta pertunangan Gwen. Saat bertemu Paige, Leo mengatakan bahwa ia sangat merindukan masa-masa indahnya dulu bersama Paige. Leo lantas meminta izin untuk mengajak Paige berkencan ke semua tempat spesial yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dengan begitu mungkin saja ingatan Paige bisa pulih kembali. Alright. Malamnya Leo pun menjemput Paige berkencan. Diawali dengan membawa Paige ke tempat keduanya pertama kali bertemu. Lantas mereka makan di sebuah kafe langganan yang menyediakan coklat kesukaan Paige. Lalu Leo mengajak Paige melakukan suatu kebiasaan unik, yaitu mandi di sebuah danau yang sangat dingin. Setelah menghabiskan malam yang begitu menyenangkan, Leo akhirnya membawa Paige ke sebuah hotel. Dan tanpa diduga, di sana Paige memberi izin Leo untuk bermain kuda-kudaan dengannya. Esoknya Paige mendapat kejutan dari sang ayah. Ia didaftarkan kembali ke sebuah fakultas hukum yang menjadi impiannya. Sedangkan di sisi lain, Leo kembali dihadapkan pada sebuah masalah, yaitu tagihan utang banknya yang telah jatuh tempo. Singkat waktu, Leo pun datang ke pesta pernikahannya Gwen. Namun kedatangan Leo seakan tak dianggap oleh Paige dan yang lainnya. Saat malam di tengah kegalauannya, Leo tiba-tiba didatangi oleh ayahnya Paige. Di sana ayah Paige mengatakan jika ia mengetahui Leo yang kini memiliki banyak utang,
Untuk itu, ayah Paige bersedia membantu melunasi hutang tersebut asalkan Leo mau menceraikan Paige. Yang tentu saja hal itu membuat Paige begitu kesal. You're such a hypocrite. What did you say? You're such a coward. Setelah itu Leo duduk termenung di tengah hiruk pikuk tamu undangan yang ada. Tak lama kemudian, Jeremy datang dan menyindir Leo yang nampak begitu menyedihkan. Bahkan Jeremy sengaja memanas-manasi Leo dengan mengatakan bahwa ia dan Paige telah bercinta di belakang Leo. Mendengar hal itu, seketika emosi Leo pun memuncak dan langsung meng-KO Jeremy. Now I'm all alone in bed with your wife. Wait! What the hell were you thinking? Leo lantas meminta maaf pada Paige sambil menjelaskan bahwa hal itu ia lakukan karena tak ingin kehilangan Paige, wanita yang begitu ia cintai. Namun, saat itu Paige tak peduli dan terus menyalahkan Leo. Hingga pada akhirnya Leo pun sadar bahwa ingatan Paige takkan mungkin kembali. Walau seberapa kuat Leo mencoba dan berusaha, tetap saja Jeremy lah yang ada di dalam hati Paige. You're realistic. Remember's not coming back. I'm so tired of disappointing you. I hope one day I can love the way that you love me. Sekembalinya pulang, Leo mencoba menutupi semua kepedihan dengan bermain gitar di studio miliknya. Lalu saat Lily datang, Leo pun mencurahkan semua isi hatinya. Leo mengungkapkan bahwa ia dan Paige takkan mungkin lagi bisa bersama. Sekuat apapun ia berusaha, takkan mungkin bisa mengembalikan cinta Paige seperti dulu. Dengan berat hati, akhirnya Leo pun memutuskan untuk menandatangani surat perceraiannya dengan Paige. Setelah itu, Leo mengemasi semua barang di studio milik Paige guna bisa melupakan semua kenangan masa lalunya. Di sisi lain, Paige yang sedang belanja di toko bunga tanpa sengaja bertemu dengan salah satu sahabat wanitanya yang bernama Diana. Saat itu Diana yang tak tahu jika Paige mengalami amnesia meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Yang nyatanya dulunya Diana ini telah selingkuh dengan ayahnya Paige. You knew the whole time. I'm sorry. Don't talk to me. Paige. I ran into Diane Chain at the store. Sekembalinya pulang, Paige pun meminta penjelasan pada sang ibu. Ia begitu kecewa karena semua keluarganya sengaja menyembunyikan perselingkuhan ini darinya. Ibu Paige kemudian menjelaskan bahwa alasan ia menyembunyikan semua itu karena ia tak ingin kehilangan Paige untuk kedua kalinya. Saat itulah Paige menyadari alasan Leo yang selalu khawatir ketika Paige kembali pulang ke kediamannya. Maybe Leo was right. Paige kemudian memutuskan untuk menemui Leo. Saat keduanya bertemu, Paige menanyakan mengapa Leo menyembunyikan rahasia tentang perselingkuhan ayahnya. Padahal, jika saja Leo mau memberitahukan hal itu sejak awal, Leo pastinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan simpati dan juga cinta Paige kembali. Namun Leo mengatakan jika ia tak ingin menjauhkan Paige dari keluarganya hanya demi keegoisan cintanya semata. But to drive you away from your family again, it just felt wrong. Setelah mendengar semua penjelasan Leo, perlahan Paige pun seakan menemukan jati dirinya kembali. Di mana saat Jeremy mengajaknya balikan, Paige langsung menolak karena ia kini mulai menyukai Leo. Well, those were wonderful memories, but those were... Keesokan pagi, Paige menemui ayahnya di sebuah taman. Di sana Paige mengatakan jika ia telah memutuskan masuk ke sekolah seni. Ia juga akan pindah dan tinggal di sebuah apartemen. Mendengar hal itu, ayah Paige pun langsung memahami bahwa keputusan yang Paige ambil pasti dikarenakan perselingkuhannya yang telah diketahui. Oleh sebab itu, dengan penuh penyesalan sang ayah pun meminta maaf dan memohon agar Paige tak meninggalkannya lagi. Waktu pun terus berlalu, kini Leo dan Paige menjalani kehidupannya masing-masing. Leo tetap fokus menjadi produser musik, sedangkan Paige menemukan kembali bakatnya dalam dunia seni. Hingga
Di suatu malam, Paige tanpa sengaja menemukan selembar menu kafe yang bertuliskan janji pernikahannya dengan Leo dulu. Saat itulah hati Paige pun seakan tersentuh dan kembali merindukan sosok Leo. Di sisi lain, Leo yang masih belum bisa melupakan Paige, nyatanya sedang berjalan menuju kafe itu hanya demi mengingat semua kenangan indah bersama Paige. Namun ketika hendak pulang, tak disangka Paige pun datang. Pertemuan keduanya di malam itu nampak begitu canggung. Paige kemudian berterima kasih atas ketulusan cinta dan semua perjuangan Leo selama ini. Walaupun sampai saat ini ingatan Paige belum pulih, namun Paige yakin bahwa Leo lah satu-satunya lelaki yang tulus mencintainya. Setelah itu, Paige memohon agar Leo memberikannya kesempatan demi bisa membuka kembali cinta keduanya yang telah lama hilang. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah sebuah kenangan mungkin saja bisa terlupakan, namun tidak dengan cinta. Karena sesungguhnya cintalah yang menghasilkan sebuah kenangan, bukan sebaliknya. Ya, sekian rekap alur cerita filmnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.